Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ialah Umar bin Khattab. Ia merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar. Ia memiliki karakter tegas bahkan sebelum menjadi khalifah. Umar bin Khattab juga sudah dipercaya menjadi penasihat khusus Abu Bakar kala itu. Selain itu, ketika baginda Rasulullah masih hidup, pendapat-pendapatnya sering kali menjadi acuan Rasul dalam menentukan beberapa keputusan. Beberapa pendapat Umar bahkan dipercaya sebagai faktor kronologi turunnya beberapa ayat dalam Al-Quran. Pendapat-pendapat tersebut akhirnya disebut sebagai muwafaqatu Umar, yakni pendapat-pendapat Umar yang disepakati atau diafirmasi oleh Al-Quran. Asyuyuti dalam karyanya yang berjudul Tarik Al-Khulafa memuat satu bab khusus yang menjelaskan tentang muwafaqatu Umar ini. Imam Mujahid, salah satu tabi'in murid Ibnu Abbas, pernah menjelaskan bahwa ketika Umar bin Khattab berpendapat, Al-Quran turun untuk mendukung pendapat tersebut. Bahkan Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa Al-Quran memuat sebagian pendapat Umar bin Khattab. Berikut adalah beberapa pendapat Umar bin Khattab yang menjadi turunnya sebuah ayat Al-Quran kepada baginda Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat Bukhari Muslim yang dikutip oleh Asyuyuti dalam Tarik Khulafanya, yang pertama menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Saat itu Umar berkata kepada Nabi Muhammad untuk menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Kemudian turunlah surat Al-Baqarah ayat 125 kepada baginda Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat sholat." Yang kedua, hijab untuk perempuan. Kala itu Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasul, ada hal bagus dan jelek yang menimpa istri-istrimu. Mungkin lebih baik engkau memerintahkan mereka untuk berhijab." Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran surat An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya." Selanjutnya tentang keharaman khamar, lalu tentang tawanan Badar. Beberapa hal tersebut adalah sebagian muwafaqatu Umar yang disebutkan oleh Asyuyuti. Kemudian beberapa ulama lain seperti Abu Abdillah menambahkan 14 hal lagi, sehingga jumlahnya sebanyak 20. Subhanallah, wallahu a'lam bishawab.